Assalamualaikum Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita ketahui bahwa soal ini kita buat berdasarkan kisi-kisi materi pokok tes P3K tahun 2024 dari Menpan RB. Pada sesi ini kita akan membahas materi sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB pada poin 1 yaitu konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Insya Allah soalnya akurat dan sesuai dengan juknis. Kita sama-sama berdoa agar Bapak Ibu yang mampir ke channel ini lulus tes P3K tahun 2024 100%, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke materi, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa kasih masukan dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Berikut adalah ringkasan terkait kisi-kisi materi tes kompetensi teknis PPPK Guru 2024 pada aspek konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. 1. Penguasaan konsep dasar mata pelajaran. Guru harus memahami konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip utama dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tugasnya, seperti matematika, operasi bilangan, aljabar, geometri, statistika, dan logika. Bahasa Indonesia, tata bahasa, sastra, kebahasaan, dan literasi. IPA, fisika dasar, kimia, biologi, dan sains terapan. IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 2. Aplikasi konsep dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan pengembangan kompetensi siswa, penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan media ajar, penyelesaian permasalahan pembelajaran berbasis konteks. 3. Integrasi konsep dengan teknologi. Penggunaan teknologi dalam menyampaikan materi, seperti memanfaatkan aplikasi pembelajaran interaktif, video pembelajaran, atau simulasi digital untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Keterkaitan antar disiplin. Guru diharapkan mampu mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung pembelajaran tematik, terutama dalam pembelajaran kurikulum merdeka. 5. Soal studi kasus. Uji kompetensi teknis dapat mencakup studi kasus yang menguji pemahaman guru dalam menerapkan konsep teoritis dalam situasi pembelajaran nyata. Strategi belajar. Pelajari kembali teori-teori dasar sesuai bidang masing-masing. Simulasikan pengaplikasian konsep dalam pembelajaran. Tingkatkan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Fokus utama adalah bagaimana seorang guru memahami dan menerapkan konsep yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikut adalah contoh 10 soal berbasis situational judgment test, SJT, dengan materi pokok konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Soal 1. Seorang siswa kesulitan memahami konsep simetri pada bangun datar. Sebagai guru matematika, apa tindakan Anda yang paling efektif untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan tugas tambahan berupa soal-soal latihan simetri. B. Menjelaskan kembali teori simetri menggunakan alat peraga visual. C. Meminta siswa lain yang sudah memahami untuk membantu menjelaskan. D. Memberikan contoh aplikasi simetri dalam kehidupan sehari-hari. E. Membuat video animasi pendek yang menunjukkan proses simetri. Jawabannya adalah B. Menjelaskan kembali teori simetri menggunakan alat peraga visual. Soal 2. Seorang siswa mengajukan pertanyaan kritis mengenai hubungan antara oksigen dan metabolisme tubuh manusia dalam pelajaran biologi. Apa respons terbaik Anda? A. Meminta siswa tersebut membaca ulang materi di buku ajar. B. Menjawab langsung dengan menjelaskan mekanisme oksigenasi pada sel tubuh. C. Mengarahkan diskusi kelas untuk mencari hubungan tersebut bersama. D. Memberikan tugas kelompok untuk membuat diagram metabolisme oksigen. E. Mengundang siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Mengarahkan diskusi kelas untuk mencari hubungan tersebut bersama. Soal 3. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa kesulitan memahami kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Apa langkah Anda? A. Memberikan penjelasan ulang dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. B. Menggunakan contoh teks eksplanasi dengan konteks yang dekat dengan siswa. C. Mengadakan diskusi kelompok untuk menganalisis teks eksplanasi. D. Meminta siswa mengidentifikasi kesalahan mereka pada tugas sebelumnya. E. Menyediakan rangkuman kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai panduan belajar. Jawabannya adalah B. Menggunakan contoh teks eksplanasi dengan konteks yang dekat dengan siswa. Soal 4. Dalam pelajaran IPS, seorang siswa mempertanyakan keabsahan data sejarah yang digunakan dalam buku ajar. Apa tindakan terbaik Anda?
A. Meminta siswa meneliti data sejarah tersebut secara mandiri. B. Menjelaskan proses validasi data sejarah yang digunakan dalam buku. C. Mendorong siswa mencari data pembanding dari sumber terpercaya. D. Mengadakan diskusi kelas untuk membahas data yang dipertanyakan. E. Menghubungi narasumber ahli sejarah untuk menjelaskan langsung. Jawabannya adalah C. Mendorong siswa mencari data pembanding dari sumber terpercaya. Soal 5. Saat mengajarkan konsep gaya dalam pelajaran fisika, Anda menyadari siswa belum memahami hubungan gaya dan gerak. Apa langkah paling tepat? A. Menyajikan video eksperimen terkait gaya dan gerak. B. Menjelaskan ulang materi secara rinci menggunakan simulasi. C. Memberikan tugas untuk mencari contoh penerapan gaya dalam kehidupan. D. Mengadakan percobaan langsung di kelas untuk mengamati gaya dan gerak. E. Meminta siswa menjawab soal-soal tentang gaya dan gerak. Jawabannya adalah D. Mengadakan percobaan langsung di kelas untuk mengamati gaya dan gerak. Soal 6. Dalam pelajaran seni budaya, siswa merasa kesulitan memahami konsep harmoni dalam musik. Apa pendekatan terbaik? A. Memberikan penjelasan teoritis lebih rinci. B. Memutar contoh lagu yang menonjolkan harmoni. C. Mengadakan diskusi tentang bagaimana harmoni diterapkan. D. Meminta siswa membuat karya musik sederhana untuk merasakan harmoni. E. Menyediakan diagram tentang teori harmoni untuk dipelajari. Jawabannya adalah B. Memutar contoh lagu yang menonjolkan harmoni. Soal 7. Saat menjelaskan konsep rasionalisasi dalam matematika, beberapa siswa tetap merasa bingung. Apa langkah Anda? A. Memberikan contoh soal yang lebih sederhana. B. Meminta siswa untuk mempelajari ulang materi secara mandiri. C. Menggunakan analogi praktis untuk menjelaskan konsep tersebut. D. Mengarahkan siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi. E. Memberikan soal tambahan sebagai latihan penerapan konsep. Jawabannya adalah C. Menggunakan analogi praktis untuk menjelaskan konsep tersebut. Soal 8. Dalam pelajaran IPA, siswa diminta membuat laporan eksperimen. Namun, sebagian besar siswa tidak mampu membuat analisis hasil eksperimen dengan baik. Apa solusi terbaik Anda? A. Memberikan panduan langkah-langkah analisis eksperimen. B. Menjelaskan ulang proses analisis berdasarkan hasil eksperimen. C. Membahas hasil eksperimen secara bersama-sama di kelas. D. Meminta siswa memperbaiki laporan dengan memberikan umpan balik detail. E. Memberikan contoh laporan eksperimen yang baik untuk dijadikan referensi. Jawabannya adalah A. Memberikan panduan langkah-langkah analisis eksperimen. Soal 9. Dalam pembelajaran tematik, Anda ingin mengintegrasikan pelajaran geografi dengan pelajaran lain. Apa langkah paling tepat? A. Menyusun proyek kelas yang menggabungkan data geografis dengan ilmu lain. B. Membuat materi interaktif berbasis teknologi tentang geografi. C. Memberikan tugas untuk mencari hubungan geografi dengan ilmu lain. D. Mengadakan diskusi kelompok lintas disiplin ilmu. E. Mengintegrasikan pembelajaran geografi melalui studi kasus lokal. Jawabannya adalah A. Menyusun proyek kelas yang menggabungkan data geografis dengan ilmu lain. Soal 10. Seorang siswa memberikan tanggapan kritis yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi yang diajarkan. Apa respons terbaik Anda? A. Memperbaiki pemahaman siswa dengan penjelasan langsung. B. Membuka diskusi untuk mengeksplorasi pemikiran siswa tersebut. C. Mengarahkan siswa untuk membaca literatur ekonomi tambahan. D. Memberikan contoh konkret agar siswa memahami konsep yang benar. E. Mengadakan diskusi kelompok untuk mengevaluasi pendapat siswa tersebut. Jawabannya adalah B. Membuka diskusi untuk mengeksplorasi pemikiran siswa tersebut.